Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP, Sudarto, menyampaikan permohonan maaf atas polemik pernyataan salah satu alumni penerima beasiswa LPDP yang viral di media sosial dan menuai kritik publik. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP Kementerian Keuangan menyampaikan permohonan maaf atas polemik pernyataan salah satu alumni penerima beasiswa LPDP. Direktur Utama LPDP Sudarto menyesalkan sikap alumni yang bersangkutan karena menimbulkan kegaduhan dan perdebatan publik. Kami atas nama LPDP dan juga seluruh alumni ini kebetulan ada yang mewakili Pak dari Mata Garuda mengucapkan permohonan maaf atas yang seharusnya tidak perlu polemik tersebut, ya. Dan kita sangat menyesalkan karena hal yang tidak baik sehingga timbul diskusi di antara kita yang harusnya bisa kita hindarin. Tak hanya itu, Sudarto juga menegaskan seluruh alumni LPDP memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga etika dan nilai kebangsaan, mengingat sumber pendanaan beasiswa berasal dari pajak rakyat. Sudarto pun menekankan polemik tersebut tidak mencerminkan keseluruhan alumni LPDP. Dirinya menyebut mayoritas alumni tetap menunjukkan kontribusi nyata bagi negara di berbagai sektor. Seluruh alumni LPDP saat ini bekerja dengan sangat giat mengabdi pada negeri dengan penuh dedikasi di seluruh pelosok tanah air, di seluruh lapisan jenis pekerjaan. LPDP menilai dana abadi pendidikan merupakan investasi jangka panjang untuk pembangunan sumber daya manusia. Diketahui sejak 2020 hingga 2025, dana abadi untuk LPDP terus mengalami kenaikan. Mengingat tingginya dana untuk LPDP, Sudarto kembali mengingatkan alumni agar menjaga kepercayaan masyarakat dengan menunjukkan sikap dan kontribusi yang sejalan dengan tujuan pembiayaan pendidikan nasional. Adina Nugrah, Berita 1, Jakarta. Masih terkait dengan hal yang sama pemirsa, Ditjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Widodo buka suara terkait dengan polemik status kewarganegaraan anak alumni penerima beasiswa LPDP DS dari warga negara Indonesia menjadi warga negara Inggris. Dan yang kedua, kita buka ya. Menurut Widodo, status anak penerima LPDP berinisial DS dan AI masih sebagai warga negara Indonesia. Ia menegaskan kondisi anak yang masih kecil kemudian dialihkan status warga negaranya merupakan bentuk pelanggaran hak perlindungan anak. Secara hukum, anak itu masih berstatus sebagai warga negara Indonesia sampai nanti dewasa dan siap untuk menentukan sendiri. Terlebih, kedua orang tua sang anak masih berstatus sebagai warga negara Indonesia. Kendati demikian, faktor tempat kelahiran atau ius soli dapat dipertimbangkan seseorang untuk mendapatkan status kewarganegaraan. Namun dalam kasus DS, Inggris menjadi negara yang tidak menganut sistem tersebut. Tapi cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Jadi sementara Inggris termasuk salah satu negara yang tidak menganut ius soli tidak menganut ius soli, tidak berdasarkan kepada garis tempat kelahiran. Nah, yang kedua, pertanyaan menarik lagi. Anaknya usianya masih relatif kecil, belum dewasa. Kalau lihat dari garis keturunan kelahirannya dan orang tuanya tentu masih berstatus warga negara Indonesia, tapi sama orang tuanya dialihkan menjadi atau diinformasikan seolah-olah menjadi warga negara asing. Nah, ini juga tentu melanggar hak perlindungan kepada anak, kepada orang tuanya. Sehingga nanti kami juga akan berkoordinasi dengan kedutaan dan juga kepada yang bersangkutan untuk memastikan apakah memang benar kalau terjadi peralihan status kewarganegaraan. Karena secara hukum peraturan perundang-undangan yang ada, anaknya tetap menjadi warga negara Indonesia sampai dengan dia dewasa, nanti menentukan sendiri kalau sekiranya dia harus memilih kepada warga negara ganda di tempat dia residennya.